Halo guys, kembali lagi bersama saya Ridho Aziz. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan topik yang sedang hangat-hangatnya, yaitu adalah new normal. Pertama-tama, kita harus tahu dulu kan guys, apa itu new normal. Menurut Wikipedia, new normal adalah sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang merujuk pada kondisi-kondisi keuangan usai krisis keuangan pada tahun 2007 sampai dengan 2008, resesi global 2008 sampai dengan 2019, dan pandemi COVID-19. Sejak itu, istilah tersebut dipakai pada berbagai konteks lain untuk mengimplikasikan bahwa suatu hal yang sebelumnya dianggap tidak normal atau tidak lazim kini menjadi keterbiasaan yang harus kita lakukan. New normal dilakukan sebagai upaya kesiapan untuk beraktivitas secara optimal sehingga dapat beradaptasi dan menjalani perubahan perilaku yang baru yang telah ditetapkan pada new normal. Perubahan pola hidup ini dibarengi dengan menjalani protokol kesehatan yang telah ditentukan agar kita semua terhindar dari COVID-19. Nah, secara singkatnya guys, new normal itu ialah berubahnya pola kehidupan pada masyarakat. Nah gitu. Sekarang pasti kalian pada bertanya-tanyakan guys, apakah daerah kalian semua itu bisa menerapkan new normal? Nah, jadi menurut kata.co.id, setidaknya ada 3 persyaratan suatu daerah itu bisa menerapkan new normal. Nah, pertama, syarat penyebaran virus corona itu harus menurun 50%, puncak kasus selama 3 pekan berturut-turut. Yang kedua, rata-rata penambahan kasus positifnya harus menurun lebih dari 5% dari kasus yang sudah diperiksa. Yang ketiga, pemerintah juga mempertimbangkan sistem kesehatan di suatu daerah yang ingin melakukan new normal sesuai tatanan kebiasaan untuk menghindari COVID-19. Di antaranya, kamar tidur atau tempat tidur ICU dalam 2 pekan terakhir dan sistem surveillance yang dilakukan. Jika semua aspek sudah dimiliki, jadi pemerintah sudah siap untuk melakukan new normal tadi. Terkait penerapan dan new normal, maka pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakatnya. Itu udah pasti karena ini adalah suatu kebiasaan yang baru yang harus kita lakukan, yang biasanya tidak pernah kita lakukan. Nah, ini dilakukan guna mengedukasi masyarakat terkait apa saja yang dilakukan saat tatanan new normal. Ini dilakukan agar mengedukasi masyarakat terkait apa saja yang dilakukan saat new normal nantinya. Nah, jadi guys, kita semua nggak perlu takut dengan namanya new normal. Bahkan kita sudah mulai terbiasa dalam 2 bulan ini melakukan new normal. Salah satunya yang harus kita lakukan saat new normal itu adalah tetap memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan pastinya menjaga daya tahan tubuh kita atau imunitas. Nah, dari ketiga yang tadi bisa kita simpulkan itu sudah bisa kita lakukan. Tetapi kebanyakan orang masih belum tahu nih bagaimana bisa meningkatkan imunitas tubuh. Sebelum meningkatkan imunitas tubuh, kita harus tahu dulu kan, apa sih itu imunitas? Imunitas itu hampir sama dengan kekebalan tubuh. Jadi guys, kekebalan tubuh sangatlah penting agar kita terhindar dari COVID-19 ataupun virus-virus lainnya yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita. Biasanya, faktor-faktor yang akan menurunkan daya tahan tubuh kita atau imunitas kita yaitu adalah contohnya ya, stres, terus kurangnya konsumsi vitamin buah dan sayur beserta mineral yang ada di dalam tubuh kita. Yang ketiga itu adalah pola hidup yang sehat seperti berolahraga, dan faktor-faktor lainnya juga masih banyak sih yang harus agar imunitas itu meningkat. Tapi salah satunya dari yang saya sebutkan tadi teman-teman semua. Nah, dengan keadaan global sekarang, jadi kita terkadang tidak bisa mengatakan bahwasanya kita sudah melakukan semuanya. Jadi dalam artian kita agar terhindar dari
penyakit ataupun virus, kita harus meningkatkan imunitas kita, yaitu meningkatkan namanya antioksidan. Pasti nih, pada belum tahu kan apa itu antioksidan? Nah, antioksidan itu adalah sifat berbagai senyawa yang dapat melawan radikal bebas. Sedangkan radikal bebas itu zat yang terbentuk secara alami saat terjadinya proses metabolisme di dalam tubuh. Zat ini juga berasal dari luar tubuh kita, misalnya polusi udara, asap rokok, pestisida, dan obat-obatan yang sering kita konsumsi. Nah, jadi antioksidan itu sangat berperan penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ataupun imunitas. Seperti itu. Dulu, orang tidak peduli, bahkan hanya beberapa yang peduli dengan kesehatan terutama daya tahan tubuh. Semenjak adanya COVID-19, kita semua bahkan sudah sangat peduli, bahkan sering melakukan olahraga dan aktivitas positif agar mendapatkan kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Nah, apabila antioksidan kita menurun, kita akan rentan yang namanya penyakit. Apabila antioksidan kita rendah, kita akan gampang terkena penyakit. Jadi, jangan sepele akan itu guys, karena itulah yang paling penting agar kita terhindar dari COVID-19. Nah, agar kita terhindar dari COVID-19 ataupun virus-virus lain yang ada di luar sana, kita harus mengkonsumsi buah dan sayur beserta mineral yang kita butuhkan di dalam tubuh. Apa saja sih yang wajib kita konsumsi? Nah, teman-teman semua, ada beberapa yang wajib kita konsumsi agar tubuh kita terhindar dari penyakit ataupun virus-virus yang ada di luar sana. Untuk yang pertama adalah vitamin A, bisa kita dapatkan dari 16 butir telur. Yang kedua adalah vitamin D, dari 4 ons ikan tuna kaleng. Untuk vitamin E, kita bisa dapat dari 10 sendok makan minyak kedelai. Untuk vitamin B1, 6 gelas kacang-kacangan. Nah, untuk vitamin B2, 20 gelas bayam masak. Untuk vitamin B3, ada 8 ons ikan tuna kaleng juga. Nah, untuk vitamin B6, kita membutuhkan 60 gelas kedelai masak. Untuk asam folat, kita harus mengkonsumsi 9 gelas lektus segar. Nah, untuk vitamin B12 sama, kita harus mengkonsumsi kurang lebih 23 telur. Untuk biotin, kita harus mengkonsumsi 3 gelas kedelai masak. Untuk pantothenic acid, kita harus mengkonsumsi 30 gelas kembang kol. Nah, untuk vitamin C, teman-teman pasti tahu, kita harus mengkonsumsi apa? Kita harus mengkonsumsi setidaknya 8 buah jeruk. Untuk kalsium, kita harus mengkonsumsi 1,7 gelas susu, kurang lebih lemaknya harus 3,5% lemak. Nah, untuk magnesium, kita harus mengkonsumsi 7 ons tahu. Untuk zinc, kita harus mengkonsumsi 6 ons daging kalkun. Daging kalkun susah dapatnya ya teman-teman semua ya. Nah, untuk iodium, kita harus mengkonsumsi 600 ons ikan tuna kaleng. Untuk selenium, 6 iris roti gandum. Waduh, saya aja nih ngebayangin semuanya itu belum bisa untuk mengkonsumsinya dalam sehari. Ini adalah konsumsi yang wajib kita lakukan dalam sehari. Untuk iron, itu kita harus mengkonsumsi 4,6 ons daging sapi. Untuk koper, kita harus mengkonsumsi 2 gelas kacang walnut. Untuk kromium, kita harus mengkonsumsi 5 sendok makan mentega kacang. Untuk mangan, kita harus mengkonsumsi 8 iris roti gandum. Untuk molybdenum, kita harus mengkonsumsi 6 ons nasi. Untuk boron, kita harus mengkonsumsi 2 ons buah prune atau prune. Untuk katekins, kita harus mengkonsumsi 4 cangkir teh hijau. Untuk vitamin B12, harus mengkonsumsi 530 gelas bayam masak. Untuk lutein, kita harus mengkonsumsi 1 cup kacang hijau masak. Untuk lycopene, kita harus mengkonsumsi 1,3 buah tomat. Untuk alpha karoten, kita harus mengkonsumsi 0,4 gelas wortel masak. Untuk beta karoten, kita harus mengkonsumsi 0,8 gelas wortel masak. Wah, banyak banget nih yang harus kita konsumsi. Bayangkan, kita harus mengkonsumsi ini dalam 1 hari. Mungkin kita nggak bisa kebayang ya, ini aja kadang kita nggak makan sayur,
hanya makan daging doang. Nah, itulah yang harus kita konsumsi dalam satu hari. Jadi teman-teman semua jangan sepelekan imunitas tubuh dan kita wajib mengkonsumsi yang telah saya sebutkan tadi. Nah, jadi teman-teman semua tetap menjaga daya tahan tubuh, tetap sayangi diri kita semua agar terhindar dari virus-virus yang ada di luaran sana yang mungkin bukan hanya sekedar virus COVID-19 ataupun corona ini, bahkan bakal ada virus-virus lainnya yang harus kita hindari. Jadi, mulailah dari sekarang kita semua peduli dengan kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga imunitas tubuh, dan pastinya kita harus hindari kerumunan. Mulai dari sekarang kita akan mulai yang namanya new normal. Jadi kita harus mulai yang namanya new normal. Terima kasih teman-teman semua untuk video kali ini. Next, tunggu video selanjutnya. Mungkin ada beberapa informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sampai jumpa. See you guys.